Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Roro Asia Marwati dengan NIM 22030174103, kelas Pendidikan Matematika 2022C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari sekarang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan penduduk Indonesia. Bahasa ini menyatukan rakyat dari 17.000 pulau, 350 kelompok suku, dan 750 bahasa daerah. Bahasa yang berakar dari bahasa Melayu ini juga menjadi bahasa dengan penutur terbanyak ke-6 di dunia, setelah Mandarin, Inggris, India, Spanyol, dan Arab. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu dipergunakan secara luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa ibu orang-orang yang berhuni di sekitar Selat Malaka, yang memisahkan Sumatera dari semenanjung Malaysia. Orang-orang yang berlalu lalang karena kepentingan perdagangan pun sedikit banyak lantas menggunakan bahasa Melayu. Sebagai bahasa komunikasi antar golongan, pedagang, dan kerajaan, bahasa Melayu pun diterima masyarakat yang lebih besar. Bahasa Melayu kemudian digunakan secara lebih luas di Nusantara. Pada abad ke-17, Indonesia berada di bawah kendali kolonial Belanda. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa yang juga diadaptasi orang-orang Eropa sebagai pengantar utama untuk berkomunikasi dengan pemerintah Hindia Belanda dan rakyat Indonesia. Pada perkembangannya, sentimen kepada kolonial lalu meruncing pada abad ke-20. Rakyat Nusantara membutuhkan sesuatu yang mengikat mereka sebagai bangsa. Bahasa Melayu pun distandarkan oleh pengguna di Nusantara, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia, lantas dijadikan pemersatu. Kesepakatan ini mendapatkan momentumnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni hasil dari Kongres Pemuda berupa Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bunyinya, kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beberapa keunggulan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibandingkan dengan bahasa Melayu antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Yang kedua, memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Melayu. Yang ketiga, telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Yang keempat, telah diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Dan yang terakhir, tingkat kesalingpahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan bahasa Melayu, yang membuat bangsa Indonesia semakin terhindar dari berbagai konflik akibat perbedaan pengertian dalam berkomunikasi. Pada masa yang akan datang, bahasa Indonesia diharapkan dapat lebih menampakkan eksistensinya di masyarakat, terutama generasi muda. Sebab mayoritas generasi muda saat ini seringkali menggunakan bahasa Indonesia informal atau biasa kita sebut dengan bahasa gaul. Sebenarnya boleh saja, tetapi jika dikaitkan dengan lingkungan pendidikan, alangkah baiknya jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, dosen, maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa sumber-sumber bacaan yang dibaca rakyat Indonesia sudah sesuai dengan PUEBI dan menjadikan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bidang studi wajib di seluruh tingkatan pendidikan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Hidup sepi tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.